pulang sekolah biasa sedikit capek belajar. Fine kok sensi. Gimana nih kegiatan hari ini? Padat banget gak sih? Nggak terlalu padat sih, cuman emang karena di akhir minggu ya saya ada badan olahraga jadi ya capek badan aja sih, capek fisik doang. Bentar sebelumnya. Takutnya ada yang nggak tahu nih Kode Wangga ini siapa kan? Iya. Kode Wangga ini ketua, katanya ketua ya? Ketua apa sih kok? Ketua apa spill dong? Kebetulan saya jadi ketua OSIS di organisasi OSIS ya, OSIS untuk di unit SMA di sekolah SMK. Aduh, ngerti banget di gestar kita kali. Aduh, sekeren yang ada di meja itu mas. Itu apa sih kok yang atas di? Oh iya, ini di meja nih. Di sini tuh udah ada dari produk dari KWU Oska nih. Gue boleh coba satu nggak? Boleh banget dong, coba aja kok. Ini aja. Oke, boleh ya. Gue cicipin. Ini namanya apa ya by the way? Gue baru lihat kebetulan. Itu namanya makaroni bantet. Makaroni bantet. Oke. Nih jangan lupa dibeli makaroni bantetnya di KWU OSIS SMK. Iya. Enak gak? Enak gak? Bentar, coba dulu. Oke, coba. Oke. Boleh. Jujur aja, jujur. Jujur ya, Iya jujur. enak sih. Cuman ya terlalu pedes. Cuman awalnya sih agak asin, tapi nggak terlalu asin. Cuman akhirnya pedes. Iya, cuman pedesnya tuh terlalu ke atas lah buat saya. Mungkin agak kurang cocok. Tapi beberapa teman saya ada yang suka pedes sih. Mungkin suka kayak gini sih. Jadi ya fine-fine Jadi aja. teman-teman yang suka pedes boleh nih ya beli Iya, ya. bener. Kalau dikasih rate berapa nih rating? Karena saya agak kurang suka pedes, 8,5 sih. Lumayan gede soalnya asinnya enak sih awal-awal. Jujur aja gini ya. Saya ngomong jujur nih, serius nih. Thank you Kode Wangga udah promosiin. Halo Kak Vinka. Halo. Apa kabarnya nih? Baik dong. Gimana kalian? Baik ya? Yakin tuh baik. Baik dong. Kalian gimana? Gimana ya? So-so lah ya. Winti. Tapi kelihatannya agak ngantuk nih gestar kita. Agak lelah sih. Nah, oke, lapar nih, lapar. Iya, lapar. Ini remen ini. Dari tadi sih sebenarnya udah liatin. Ini boleh dimakan. Boleh gak ya? Boleh. Ya, lanjut aja. Lapar dan makin enak sih. Enaknya gara-gara enak bener atau lapar? Emang enak. Terus ya? ya lapar. Itu katanya tadi pedes sih kalau kata Kode Wangga. Nanti habis sama saya. Enak gak enak? Enak banget. Nanti backstage ya. Kasih rating dong. Rating 10/10. Ih, kelihatan banget. Ya, oke deh. Gestar kita kali ini juga gak kalah keren sama gestar yang tadi. Kalian tau gak sih kira-kira ini tuh siapa? Kok ini kakak satu ini siapa? Pastinya ini tuh udah terkenal ya sih. Secara kan kita satu unit kan. Ya kalau Masa kita sih mah nggak tahu lah ya. kenal? Tapi kalau misalnya orang lain yang belum kenal, Kak Vinka boleh kalian jelasin kakak ini siapa sih kira-kira? Oke, jadi halo semuanya. Kalau yang belum kenal, perkenalin nama aku Vinka Sahlia. Jadi aku adalah salah satu murid di SMK Cinta Kasih Suci dan sekarang itu yang berhubungan sama OSIS, apa sih jabatan aku? Aku ketua OSISnya. Malu nih. Nah, Kode Wangga, tau gak sih kita hari ini mau ngapain? Katanya sih mau quiz, tapi briefingnya gitu. Saya briefingnya mau quiz gitu. Belum apa-apa udah. Iya. Grogi duluan Grogi, kayaknya. jangan grogi gitu dong, santai aja. Santai. Iya. Ya, tegang banget nih kayaknya nih. Kira-kira kuisnya temanya tentang apa sih? Tahu gak sih? Spill dulu. Aduh, mau di-spill ya? Kode Wangga udah tebak belum? Betul. Nah, untuk kuisnya ini adalah tentang Mandarin Day nih. Tapi kok bisa nggak sih jelasin dulu Mandarin Day ini itu apa? Teman-teman semua. Sebenarnya yang paling penting itu adalah Mandarin digabungkan dengan Humanistic Day untuk tahun ini. Sebelum-sebelumnya juga, jadi kita tuh mengedepankan lomba-lomba yang ada unsur bahasa Mandarinnya, penggunaan sastra Mandarin dan juga ada unsur humanisnya. Jadi setengah-setengah gitu loh. Jadi gitu. Oke, thank you. Nah, langsung aja nih kita ke kuisnya kali ya. Boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama nih, saya dulu ya. Apa tema dari Mandarin Day 2023? Tema ya? Iya, tahu gak? Nggak tahu deh, yang saya tahu malas asi doang. Pasti tentang cinta kasih, tapi udah nggak hafal jujur. Pokoknya tentang cinta kasih dan welas asih itu nanti nurunin hal yang baik lah ke keluarga kita. Kurang lebih kayak begitu ya. Yakin nih nyerah. Iya, serius, benar. Oke, nomor 1 berarti tentot. Nah, Jawabannya apa nih? Kan tadi dia bilang dia bilang kan tadi welas asih nih ya. Ada jawaban lengkapnya nggak sih? benar sih ada realisasinya. Tapi untuk jawaban lengkapnya ini
berbuat baik dengan welas asih, mendatangkan berkah, dan membawa diri dalam kebijaksanaan, mewariskan nilai luhur bagi keluarga. Ini kena panjang jadi lupa kali ya. Gitu. Nah, Iya. Kurang sih, kita nggak bisa kasih poin. Tapi kita apresiasi nih, karena emang jawabannya mungkin lebih keren dari yang gestar tadi. Aduh. Nah, maaf ya. Belum deh, jangan sedih ya. Aduh, udah mulai nih kelihatan seperti ini. Oke, next nih, boleh. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Jadi, apa sih tema besar dari penampilan Mandarin Day? Tema besar Iya. penampilan Mandarin Day. Iya. Oh, beda nih. Saya belum tahu kalau beda. Beda. Masa nggak tahu? Jadi ceritanya itu kasih clue kali ya dikit ya. Jadi boleh nggak sih? Boleh. Jadi kayak itu nampilin kira-kira apa sih, nampilin apa? Tema besarnya yang pasti tentang sumbangsi. Terus juga cinta kasih ya, kan selalu ada unsur itu. Cuman pastinya dalam setiap penampilan gitu tuh harus tentang karena kan humanistic culture, berarti tentang kayak budaya humanis kita dan gimana sih cara kita bersumbangsi dan membarkan welas asih kepada sesama kita lewat kalau saya sempat buat sih kayak program OSIS atau yang biasanya kita lakuin gitu, nanti ditampilin dalam tarian atau yang kayak kemarin video cuplikan dan penampilan anak-anaknya drama langsung kayak gitu. Ada sebutan dalam satu katanya nggak nih? Penampilannya bersumbangsi sih kalau itu tepatnya ya. Yang Oska sama Osmanya yang kegiatan ini, mereka itu Gabungan nampilin, ya mereka itu nampilin apa sih nama sebutannya nih? Music and movement. Yakin? Udah gregetan semua di backstage. Greget nih. Itu dia udah itu penjelasannya udah lengkap. Kan Iya. biasanya Cuman Music ada and kata and performance. Temanya. Saya baru tahu ada tema. Bener-bener baru tahu sih. Bener-bener nopu sih, bener-bener asli. kepo kan sama jawabannya. Iya deh. Tapi nyerah dulu. nyerah gak nih? Nyerah dong. Ya udah, jawabannya adalah rewind. Kan mereka ini kan menjelaskan dan mengaktingkan kegiatan-kegiatan yang sudah mereka lakukan Iya sih bener. selama mereka melakukan program-program di OSMA dan Oscar. Sayang sekali ulang tadi penjelasan udah oke Ya maaf banget. deh salah. Ada soalnya kan ditanya apa ya, bukan dijelaskan. Oke deh, selanjutnya. Duh, ini pertanyaan ketiga males sih sebenarnya yang nanyanya. Ya sebenarnya udah Iya. tahu duluan ya. Ya lanjut aja deh kak. Jadi pertanyaan yang ketiga nih sebenarnya gampang ya. Siapa sih MC di acara Mandarin Day ini? Kebetulan kenal dua-duanya ya. Dari SMA nih ada Kak Syani dan di SMK ada Kak Funka. Aku sama Shani. Salah tahu. Nggak ada yang bohong, benar betul. Yani dan Iya, lanjut nih nomor keempat. Sebutkan 3 juri dari 6 juri di Mandarin Day. Jadi tuh ada Seko Surya Kang, terus juga ada pastinya Seko Poping, terus sama Seko Erni. Bener nih pasti. Lausu Supina, terus ada Suku Erni sama Suku Poping. Lo Supina iya. Oh iya. Masa sih? Betul gak? Betul gak? Betul gak? Betul banget dong. Oke, nomor 4 masih gampang nih ya. Nomor 5. Siapakah ketua acara dari penggelaran acara Mandarin Day ini? Yang terhormat Adi Lause. Acaranya itu guru sendiri, guru Mandarin sendiri, yaitu Rosa Adi dari unit SMA. Iya. Lengkap banget. Iya. Iya, asik. Hafal banget ini. Betul. Oke deh, next. Nah, tapi sebelum kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ada side quiz nih. Side quiz, bukan side quiz, apa ya? Pertanyaan sampingan aja buat Kak Inka. Oke, Kak Inka. Kak Inka ini kan berarti kan unit SMK dan memiliki jurusan nih. Nah, apa sih? Sebelumnya sebutkan dulu dong, kakak ini dari kelas berapa dan jurusannya apa? Dari kelas 11 akuntansi. 11 akuntansi ya. Kenapa sih Kak pilih 11 akuntansi? Maksudnya kenapa pilih jurusan akuntansi? Sebenarnya kalau diceritain ini agak nggak nyambung, tapi jadi sebelumnya itu aku tuh tipe orang yang kalau aku ada kurangnya di apa, malah aku kayak lebih suka ya udah coba belajar yang ini karena biar nge-complete semua skill yang aku punya. Jadi jujur pas
masuk SMA dengan jurusan IPS atau IPA itu kan sebenarnya kita belajarin lagi apa yang udah kita belajar di unit sebelumnya tapi lebih secara mendetail. Nah aku pikir kenapa aku mau ngambil SMK, dan kebetulan pas aku cari-cari SMK ada salah satu list yang aku mau masukin tuh SMK Seci, dan ternyata dia ada beberapa jurusan, dan setelah aku seleksi dan pertimbangkan dengan segala pertimbangan kayaknya aku pengen masuk akuntansi karena mau ngelengkapin skill yang aku punya aja sih, karena akuntansi ini juga salah satu skill yang cukup dibutuhkan gitu lah ya kalau kita bisa membuka wirausaha atau lain-lain. Buat experience-nya juga sih aku mau ngambil kayak gimana sih jadi anak akuntansi, penasaran aja gitu. Passion tipis lah ya. Berarti nyesel gak nih masuk SMK Seci? Gak nyesel sih, kalau dibilang nyesel gak nyesel, tapi lebih kayak aku dapat ternyata semua yang kita ambil tuh pasti ada resikonya dan aku udah lihat nih kayaknya kalau aku masuk ke SMK ini dengan segala penyesalan aku dan bagi bego resikonya lah ya, ini adalah pilihan yang udah tepat emang buat aku gitu loh, jadi nggak ada penyesalan sih sejauh ini. Ya deh, nah kasih tepuk tangan dulu nih buat Karina. Nah, selanjutnya masih tentang ketua-ketua juga nih, tapi beda ini adalah ketua PIC penampilan acara Mandarin Day. Kita minta murid dan gurunya. Kita kasih dulu nih, murid dan guru. Aduh. Siapa? Yang dari gurunya itu ada guru ini dari unit SMA. Nah, kalau yang penampilan dari siswanya itu ada Daniel dari SMA juga. Bu Rini sama Kak Daniel mungkin. Betul. Udah berapa poin nih? Berarti udah 1, 2, 3, 4 poin dari 6 soal ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih yang ke-7 berarti. Kan acara Mandarin Day ini kita bagi per part kan, ada part 1, part 2, part 3, part 4 performance. Nah, untuk part 1 judulnya apa sih? Ayo. Aduh. Tersenyum mungkin ya, sama kayak lagunya ya, soalnya part 1 tersenyum. Dari Ames ya kalau nggak salah. Jadi lagunya percayalah. Apa itu? Percayalah. Ya. Kimi, percayalah nih. Percayalah senyuman. Satu kata doang. Satu kata. Keep. Skip. Udah nyet. Bener gak ya? Ada yang lengkapnya gak? Ada apa? Judul lagunya ada yang lengkapnya gak? Nah, nggak ada sih kayaknya. Tahu gak artisnya siapa yang nyanyi? Nyanyinya siapa? Nggak tahu juga. Waduh gimana sih ini? Katanya Kak David dari SMK yang nyanyi. Udah itu doang. Oke, berarti kita kasih poin kan kira-kira? Gimana nih? Kasih poin gak ya? Aduh. Ya udahlah ya, kita kasih setengah. Nah, untuk jawabannya ini adalah Senyumlah dari Anme. Oh, oke. Oke, next boleh nomor 8. Ya, jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berapa banyak anggota unit SMA yang di luar OSMA juga bisa dihitung nih ya, yang terlibat dalam memeriahkan acara Mandarin Day. Berarti S panitia ya hitungannya. SMA dan SMK. Iya. SMA doang. SMA. Kan unit pokok. Iya. Tahu gak? Berapa ya, bentar. Ya, kurang lebih 80 lah mungkin. Enggak deh. Saya ganti deh. Ada 40 lagi. Revisi. Enggak deh, 40. 40 deh. Iya, final answer 40. Jadi jawaban fixnya berapa nih? 40-an. 40. Kita harus fix loh, nggak boleh ini. Mau ada angka-angka lebih turun dikit ya. 45 ya. Jujur pastinya berapa aku nggak gitu tapi sekitar kalau digabung SMA SMK Enggak, SMA aja. deh. SMA sekitar mungkin 40 sampai 50-an. Ada angka. Iya, jawaban pastinya kita mau angka. 53 deh. 53. Yakin? Udah bisa kali kayak. Oh, Kan kayak disuruh gitu. milih satu angka jadi ya udah. 53. Keep nih, yakin nih. Nggak mau ubah. Dan sih nggak yakin, cuma itu yang paling mendekati di ingatan saya. Yakin deh, jawaban Ya? 58.
Iya 50 58. emang. Iya. Emang kan benar-benar luar biasa ya cara itu. Selanjutnya latar belakang lagu Isyarat Tangan unit SMA. Kalau kira-kira tahu nggak? Latar belakangnya itu dari SMK ya. SMA. SMA. Mm-mm. Kalau nggak salah itu kan ada salah satu dari kelas isyarat mereka yang tampil yang ngebuat bentuk mata kan. Dan seingat aku sih kayak dengan hati yang penuh welas asih, mereka tuh kayak dapat ngebuka kayak ibaratnya tuh diartikan sebagai mata. Jadi itu mereka bisa ngelihat di sekeliling mereka tuh dengan penuh cinta kasih gitu sih kayaknya ya. Cuma karena emang nggak aku cari tahu juga, jadi jujur kurang tahu sih. Tapi itu kayaknya lebih mengarah ke arti nggak sih Kak? Kalau latar belakangnya ini ada sebuah apa sih? Tahu nggak? Apa ya? Aduh, latar belakangnya. Jeng apa nih? Pas. Oh ini tentang apa tuh? Bencana alam di Taiwan dulu. Gempa bumi ya, saya lupa tahun berapa. Cuman ya dari kejadian itu sih kayaknya. Oke, bener gak ya? Bener gak ya? Ih, kita kalau pelit poin kita nggak kasih. Kasih gak ya? Ya udah deh, kita kasih deh. Betul. Itu menceritakan tentang gempa bumi yang ada di Taiwan kala itu. Next. Lain ke-10 nih. Ada berapa banyak sih anggota unit SMK yang dari OSIS dan juga di luar OSIS yang ikut terlibat dalam acara Mandarin Day tahun ini? Kalau seingat saya mungkin sekitar 30-an. Yakin? 3 Unit sendiri loh. Ya, sendiri. yang acara ya, yang acara yang gak dekor, cuma acara aja. acara penampilan doang. Ya penampilan, segala pokoknya panitia yang hari hanya. Penampilan buat yang penampilan hari H atau dari Iya. penampilan doang. Kalau penampilan mungkin sekitar Mikir dia. 12 orang deh kayaknya. Yakin? Belasan. Yakin? Belasan, yakin. Yakin? Penampilan doang kan yang performance. Yakin? Iya, pokoknya panitia hari hanya lah. Yang di luar Oscar juga ya. Iya. Yang 20 deh. Kalau sama 58 berarti nggak jadi 58 ya. Sekitar yakin di 50 sih saya. Yakin di 50, iya. yakin. Nggak mau dirubah? Yakin. Oke, jawaban yang benar adalah 24. Wah, kaget ya, Pak. Ya, Enggak, soalnya lihat yang SMK juga lumayan banyak. Pas lomba ada Delvino, yang lain. Berkurang satu doang ya? nah, sebelum kita lanjut ke next question, kita mau tanya-tanya question. Kayak satu lagi, boleh nih Kak Cynthia. Terus yang pertama. Nah, aduh, ini pertanyaannya. Kita lagi pilih-pilih dulu ya. Kan selama di Oscar, pertama kan pasti sebelum jadi ketua OSIS kan jadi anggota dulu. Pernah gak sih nangis gitu gara-gara capek karena dikasih tugas kebanyakan di Oscar atau gimana? Dari dulu sampai sekarang gimana ya? Dari maksudnya tahun ajaran sebelumnya dan yang tahun ajaran ini ya pernah lah ya, namanya juga manusia pasti suatu saat pernah kayak having bad days gitu. Tapi yang aku sedihin sih bukan karena kayak aduh kenapa ya gue masuk Oscar, enggak, tapi kayak lebih kayak aduh gue cobaannya berat banget, tapi kayak aku tetap semangat. Abis ya sedih-sedihan ya kita mulai lagi semangat start buat ngerjain apa tugas kita di Oscar dan dijalanin juga aku sebagai murid biasa sehari-hari di sekolah gitu sih. Oke deh. Nah, lanjut. Nah, untuk pertanyaan kedua nih. Nah, untuk pertanyaan kedua, enak gak sih jadi ketua OSIS? Nggak bisa dibilang kayak
hopefully nanti organisasi yang dijalanin ini bisa better lah dari yang sebelumnya, terus selalu berkembang gitu. Inspirasi banget nih, kasih tepuk tangan. Pertanyaan terakhir untuk saya. Ini saya mau clarify dulu. Ini bukan dari saya, ini dari head prof kita ya. Jadi ya kan harus ada hati yang dijaga. Ya saya udah ketar-ketir nih. Tadi saya waktu oh dari Instagram. Tapi bukan. Waktu kamu masih di kandungan, mama kamu ngidam apa? Cantik amat. Bisa tanya nama saya kali ya. Saya nama langsung bisa kenalan sama ini kayaknya bukan SBG-nya deh. Udah deh, itu kali ya. Kali ya. Ya, ntar ada yang marah. Langsung aja deh, pertanyaan selanjutnya nih. Masih something dikit. Siap belum? Siap ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa sih makna dari lagu Isyarat Tangan SMK? Bener-bener nggak tahu dah ini. Bener-bener nggak tahu, bener serius nggak tahu ini. Sayang sekali berarti gagal ya. Kalau maknanya ya cai kunancau. Kita tetap harus kayak apa ya ibaratnya bentar mikir dulu biar dapat kata-kata yang bagus. Gitu. 10, 9, 7, 5, 4, 3, 1. Dan kesusahan, setiap kesusahan yang kita hadapin tuh kita bukannya harus menyerah, tapi tuh kita harus tetap kayak semangat dan juga yang pastinya tuh nggak boleh down dan menyemangatin diri sendiri dan orang-orang sekitar kita sih dengan kayak kita tetap mencontohkan welas asih di kehidupan kita meskipun kita kayak lagi aduh kayaknya hidup gue lagi susah banget nih, tapi kita tetap harus berbaik hati dan berbuat baik juga kepada yang lain-lainnya. Mungkin ya begitu. Capek gak sih? Enggak, ya kan pertanyaan satu. Bener nih kira-kira tadi. Bener ya. Oke. Next. Aja. Boleh Nah, nggak? untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berapa banyak anggota unit OSKA dan juga OSMA dan juga yang di luar OSIS juga bisa dihitung yang memeriahkan acara Mandarin itu. Berarti ditotalin nih. Iya betul. Apa ya tadi? Ayo tadi Tadi kan udah kita jawab sebut ya. Iya. Wah. Tinggal ditambah doang sih sebenarnya. Ataukah kok dia bakal bisa? Jeng jeng jeng. Diuji matematikanya. Tadi berapa ya? Ntar mikir, kasih waktu bentar ya. Berapa detik? Kasih berapa detik nih? Dengan 87 namanya. Kan dong. Kita santai. 81 ya? Yakin 81. Satu nih ya? Yakin 81. Satu. Saya lupa nih tadi yang SMA berapa? Ayo. Aduh, masa udah langsung lupa sih. Langsung lupa yang SMA. Ayo berapa? 82 deh. 82. Yakin. 81, 82. 82. Keep ya jawaban 82 ya. Wow. 92. Wow. Yakin. Iya. Emang tadi SMK berapa? Di SMP itu ada 5, terus di SMA itu ada 58. Gue tahan sih. Yakin kemana? 3, 2. Jawaban yang benar adalah 82 betul. Wow, luar biasa, keren. Tadi udah 81 aku udah greget banget ya. Kurang satu lagi, ya kan? Iya, bener. Gak apa-apa. Keren banget, keren. Nah, beberapa pertanyaan lagi nih. Oke. Untuk nomor ke-13, ada berapa banyak part penampilan di Mandarin Day? Ada 5. 5. Keep nih jawabannya 5 nih. Yakin. Yang benar adalah 5. Yakin?
Selanjutnya, yang ke-14. Sebutkan salah satu pos drama A yang dinyanyikan di lomba MGP. Official soundtrack drama Taai. Kan dari beberapa lagu tuh. Coba sebutkan salah satu. Saya udah ngapain? Nggak tahu ya. Itu ya. Judulnya Suju Singfu itu artinya kebahagiaan memberi. Bener ya, bener ya, bener ya. Jeng jeng jeng. Salah. Betul. Bisa mengalahkan geng sebenarnya. Kenapa? Karena ya maaf walaupun saya nggak menang, tapi saya ikut lomba ini. Saya tahu. Nice try. Biar asik kita makan lagi aja deh. Boleh banget sih, bisa aja. Emang enak sih. Waduh, waduh. Oh. Kayaknya lapar sih. Iya, lapar. Lihat. Dia sih lapar. Oke deh. Nah, tapi sebelum pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya-nanya side quiz nih ke Kodewangga. Kalau nggak salah nih ya, Kodewangga ini fans Arsenal ya? Wah betul. Ceritain dong, kenapa sih tiba-tiba bisa jadi fans Arsenal? Intinya simple sih. Sekitar tahun 2012-an saya main game PES Pro Evolution Soccer pada saat itu, terus ngeliat baju Arsenal cakep gitu, merah, putih, biru, terus kan cakep gitu. Terus pemain-pemainnya itu juga suka lah cara dulu coachnya Arsene Wenger itu buat nyerang offense defense tuh ya asik sih. Jadi emang enjoy di gamenya aja sih, total football lah pokoknya. Jadi peminat bola juga nih, keren juga. Iya. Nah, Kodewangga, saya sengaja sih nggak mau ngelepas Kodewangga. Nah, Kodewangga nih, Kodewangga tahu ini deh. Saya tanya yang gini, Kodewangga enak nggak sih kok selama jadi ketos? Kalau enak, kenapa nggak enak? Enaknya yang pertama adalah jujur aja ya, di aksi itu agak sedikit minim gitu dibandingkan saya pas dulu tahun pertama. Itu jujur aja saya jadi satgas itu, kerjanya full di gimana ya, ditanggung jawab sama fisik. Tapi pas jadi ketos tuh ngerasa kayak ya lebih ngandelin ini sih, manajemen sama otak, jadi lebih capek di fisiknya nggak ada gitu, jadi bisa buat tesnya lebih enak juga gitu. Jadi beban sakitnya itu nggak cuman pikiran gitu, nggak cuman fisik, nggak cuman fisik sama pikiran, cuman lebih ke pikiran. Cuman tetap aja sih, namanya saya di sini jadi ketua, saya harus ngambil mungkin hampir semuanya sih. Sebenarnya hampir sama aja, cuman ya untuk fisiknya lebih dikurangin sih enaknya itu. Kalau nggak enaknya sih waktunya tuh bener-bener terbatas. Jujur aja saya tuh ada eskul basket, terus misalnya nanti mau lomba gimana, terus ada penampilan dan lain-lain, itu kan juga lumayan capek gitu lah. Apalagi pas sekolah tiba-tiba dipanggil gitu, kayak lumayan ganggu sih. Cuman ya mau gimana lagi, itu sebagai tanggung jawab saya sebagai OSIS, saya harus menjalankan lah tugasnya saya gitu. Respect banget sih sama Kodewangga. Kasih tepuk tangan dong buat Kodewangga. Ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Oh ada dong. Jadi kan Dewangga udah lama banget ya di OSIS ya. Di SMP juga pasti udah pernah jadi OSIS juga kan. Terus pernah gak sih nangis gara-gara capek karena tugas OSIS gitu? Kalau nangis sih enggak ya, cuman reaksi yang mungkin hampir nangis itu ada sih, yang hampir bikin nangis. Kayak ya salah satunya kemarin yang Mandarin Day ya, soalnya emang bener-bener capek. Saya diminta penampilan, terus juga saya diminta untuk kerja apa ya, itu games kata perundungan. Tapi ya gitu sih sebenarnya. Ya emang gimana ya, kewajiban orang lain juga ngerasain kayak gitu kok sama kayak saya, jadi ya wajar-wajar aja sebenarnya. Semuanya berjalan dengan sesuai ekspektasi. Iya. Bagus lah ya. Nah, ini terakhir Pertanyaan untuk terakhir side ya. quiz lah ya. Nanti baru kita kembali lagi ke quiznya. Nah, kalau nggak salah nih ya, Kodewangga takut sama jangkrik ya. Katanya sih takut sama jangkrik Iya. sampai demam. Iya demam. Konfirmasi dong kalau bener nggak sih kok? Ini gue tahu siapa nih. Untuk Fernando, lu kalau nonton video ini, wah kacau banget lu. Sebut mereknya deh. Merek parah nggak apa-apa sih ya. Ya lah, nggak apa-apa lah. Buset, ini pasti jelas Fernando. Jadi kenapa takut jangkrik? Ceritanya simpelnya kemarin saya praktek biologi pakai jangkrik.
terus disengin terus tiba-tiba lemas aja, besoknya nggak masuk karena demam. Kenapa ya takut ya? Emang dari dulu didoktrin kalau serangga tuh emang serem gitu loh, karena ketemunya dulu serangganya yang kayak apa ya, yang kayak apa sih, yang kayak kaki seribu itu yang apa sih? Iya, aku sih. Iya, terus sama ini yang apa sih yang beracun itu apa ya? Yang beracun ada. Bukan. Nah itu takut tuh, iya kayak gini juga takut nih. Oh itu kecoa. Ya kecoa juga takut, ada lagi sih sebenarnya. Cicak. Enggak, cicak juga. Pokoknya beracun gitu lah, lupa lah pokoknya. Takut aja sih. Ya mungkin di sisi wibawanya tetap ada Hello Kitty-nya dikit lah ya. Bahwa kita harus balance. Nah, itulah. Akhirnya terkuak juga ya si Hello Terkuak. Kitty dari Nah, Dewangga. mudah-mudahan teman-teman sudah tahu lebih banyak nih tentang Kodewangga. Nah, untuk pertanyaan quiz terakhir nih kok, sebelum penutupan. Siapa yang pemenang kuis pada perlombaan Mandarin Day SMK dan SMA? Dua-duanya. SMK ada Bella dari kelas 11 AKL. Habis itu untuk SMA ada Geraldi dari 12 MIPA 2. Oh, maaf ya kalau pronounce namanya salah, tapi kalau yang dari SMA itu kalau nggak salah antara Ronaldo atau Geraldi. Terus yang dari SMK Bella. Gimana? Apa dulu yang SMA fix dulu apa nih? Pilih salah satu. Ronaldi. Renaldi, yakin? Benar. Maaf ya kalau salah Ronaldi. Bener gak ya? Bener nih. Saya Bener dong. Ya. betul, congrats, itu berarti udah semua pertanyaan sudah terjawab. Nah, Kodewangga, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya udah mau jadi guest star di Buka kali ini. Jangan lupa ya Pak, nanti kalau disuruh jadi lagi tetap mau ya, kalau jangan trauma kita kasih. Pastinya nggak trauma kok. Thank you. Ini juga. Bye. Ya, terima kasih nih Kak udah mampir dan jadi guest star di episode kedua kali ini. Siap. Kita ucapkan terima kasih nih kepada Kak Pinka. Makasih Terima juga kasih, ya. Kak.